Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Suster Irene Anika Sari Saromaha SCMM dengan NIM 1020224006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Prosedur Kerja di UKRMIK. Dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengenal apa itu konsep prosedur. Yang pertama, SOP adalah suatu perangkat instruksi atau langkah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, protop merupakan tata cara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu yang dapat diterima oleh seorang yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu, sehingga suatu kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Beberapa istilah yang digunakan yaitu standar operasional prosedur, prosedur tetap, prosedur tindakan, prosedur penata laksanaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, instruksi kerja petugas kesehatan. Manfaat prosedur. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas perusahaan. Kedua, meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja. Ketiga, mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan. Keempat, menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Kelima, membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan. Keenam, membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan. Ketujuh, mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis. Kedelapan, memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Kesembilan, membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan substandar dengan memberikan langkah-langkah yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Jenis prosedur. 1. SOP pelayanan berkaitan dengan pelayanan pada pasien, meliputi unsur tata cara pelayanan antara lain komunikasi, sikap tubuh. Contohnya SOP pelayanan front office, SOP pelayanan apotek. Yang kedua, SOP administrasi berkaitan dengan proses administrasi di unit yang bersangkutan. Proses dapat berkaitan dengan pasien. Contohnya SOP proses pengisian rekam medis, SOP proses permintaan obat. Ketiga, SOP keamanan dan keselamatan berkaitan dengan tindakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayanan kepada pasien. Tidak berkaitan dengan pasien, namun memberikan pengaruh pada kostum. Contoh, SOP penyimpanan obat. Prinsip pembuatan SOP. 1. Mudah dimengerti dan jelas, harus dapat mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai, bahkan pegawai baru pun dapat melaksanakan tugasnya. Kedua, dibuat efisien dan efektif, merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Ketiga, harus ada keselarasan, harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait. Keempat, dapat terukur output dari segala prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas mutu tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Kelima, dinamis, harus cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan prosedur.
Keenam, berorientasi pada pengguna, harus mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan pengguna. Ketujuh, kepatuhan hukum, harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kedelapan, perlu adanya kepastian hukum, harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan terutama hukum. Sembilan, transparansi dan keterbukaan. Transparansi bahwa setiap prosedur yang dilaksanakan harus transparan. Keterbukaan bahwa prosedur yang ada siap untuk menerima masukan dari masyarakat. Teknik penulisan SOP 1. Ringkas, rinci, runtut, mudah dipahami dan dibaca. Kedua, tidak ambigu dan jelas. Ketiga, menggunakan kalimat perintah dan kalimat kerja aktif. Keempat, tidak menggunakan istilah Anda, kamu. Kelima, tahapan prosedur tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Diupayakan sederhana dan pendek. Maksimal 20 tahapan, bila lebih buat dalam SOP baru. Keenam, sebaiknya ditambahkan flowchart untuk menggambarkan prosedur. Ketujuh, gunakan standar penulisan yang telah ditentukan organisasi. Persiapan penyusunan SOP. Pertama, tentukan tim penyusunan di unit kerja yang mengembangkan SOP. Kedua, tentukan kegiatan yang akan dibuat SOP, tentukan indikator. Ketiga, cari dan kumpulkan semua bahan rujukan yang terkait dengan berbagai aspek dalam setiap kegiatan yang akan disusun SOP. Keempat, buat daftar urutan aktivitas dari kegiatan yang akan disusun dalam SOP. Kelima, dokumentasikan hasil urutan aktivitas dari kegiatan sebagai dokumen. Enam, lakukan uji coba dokumen SOP. Ketujuh, lakukan review berdasarkan hasil uji coba dokumen SOP untuk menyempurnakan SOP. Kedelapan, sahkan SOP. Jenis dan template SOP. A. Pendaftaran pasien rawat jalan. B. Pendaftaran pasien rawat inap. C. Pendaftaran pasien perjanjian. D. Pembatalan pendaftaran pasien. E. Penulisan nama pasien. Pencatatan rekam medis. Pengisian rekam medis. Pengambilan rekam medis. Pendistribusian rekam medis. Penyimpanan rekam medis. Peminjaman rekam medis. Penataan rekam medis rawat jalan. Penataan rekam medis rawat inap. Pembuatan kode klasifikasi tindakan rawat jalan dan rawat inap, pembuatan kode klasifikasi penyakit dan tindakan rawat inap, pembuatan indeks penyakit, pembuatan indeks tindakan atau prosedur, analisa kuantitatif rekam medis, analisa kualitatif rekam medis, pengendalian rekam medis, peminjaman rekam medis, pelaksanaan retensi rekam medis, pemusnahan rekam medis, pengambilan dan pengumpulan data sensus harian, dan yang terakhir pembuatan laporan internal rumah sakit. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Kasus yang pertama, seorang pasien datang ke rumah sakit untuk pertama kalinya. Petugas WRMIK melakukan pendaftaran, mengisi identitas lengkap pasien, dan memberikan nomor rekam medis unit untuk digunakan seterusnya. Pertanyaannya, apa tujuan utama pemberian nomor rekam medis yang unik pada pasien baru? A. Agar pasien dapat dikenali oleh petugas keamanan. B. Untuk menghindari duplikasi data pasien dalam sistem. C. Supaya pasien lebih cepat dilayani di apotik. D. Sebagai syarat klaim asuransi. Jawaban yang benar adalah B. Untuk menghindari duplikasi data pasien dalam sistem. Pembahasannya, nomor rekam medis unik berfungsi sebagai identitas tunggal pasien di rumah sakit. Dengan adanya nomor unik, setiap data medis pasien tersimpan dan teridentifikasi dengan benar, menghindari kesalahan pencatatan atau duplikasi data pada pasien yang sama. Contoh soal kasus yaitu dokter di ruang rawat meminta berkas rekam medis pasien untuk meninjau riwayat penyakitnya. Petugas rekam medis mencatat proses peminjaman dan memastikan dokumen dikembalikan setelah digunakan. Pertanyaannya, langkah yang tidak boleh dilewati dalam prosedur peminjaman rekam medis adalah A. Mencatat nomor berkas
yang dipinjam, B. Menyimpan rekam medis di ruang dokter, C. Mencatat tanggal peminjaman dan pengambilan, D. Memastikan tanggal peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis. Jawaban yang benar adalah B. Menyimpan rekam medis di ruang dokter. Pembahasannya, rekam medis adalah dokumen rahasia milik rumah sakit, bukan milik dokter maupun pasien. Dokumen hanya boleh dipinjam sementara dan harus dikembalikan ke unit rekam medis. Menyimpan berkas di ruang dokter melanggar prinsip keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Kasus yang ketiga, yaitu setiap akhir bulan, petugas UKRMIK mengumpulkan data jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap dan jenis penyakit untuk dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan. Pertanyaannya, apa manfaat utama dari laporan statistik yang disusun oleh unit rekam medis? A. Untuk menentukan besarnya biaya pelayanan pasien. B. Untuk bahan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. C. Untuk mengetahui siapa saja dokter yang aktif bertugas. D. Sebagai dasar dalam pembuat surat rujukan. Jawaban yang benar adalah B. Untuk bahan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Pembahasannya, data statistik dari UKRMIK digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam manajemen rumah sakit, seperti menentukan kebutuhan tenaga medis, peralatan, serta peningkatan mutu pelayanan. Baik, Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.